Selamat datang di YouTube channel Ertina Barus. Nah, hari ini saya mau berbagi ke kalian satu usaha tambahan yang ngurusnya sangat praktis, modalnya juga nggak banyak, tapi bisa menghasilkan omset 3 juta satu bulan. Nah, apa tuh usaha tambahannya? Tada, ini dia nih, tuh jamur tiram. Nah, gimana nih ngurusnya? Yuk ikutin videonya, saya akan sharing ke kalian. Tapi sebelumnya kalian subscribe dulu channel YouTube ini. Supaya apa? Supaya kalian tidak ketinggalan info-info penting yang aku bagikan melalui channel YouTube Ertina Barus. Jadi guys, ini adalah budidaya jamur tiram. Nah, tuh dia jamurnya seperti ini, putih, lebar, bersih ya. Tuh. Sekilonya ini dijual 20.000 per kilo. Kita jualnya itu semua gitu, kecuali ininya nanti dibersihkan dulu. Oke. Jadi guys, ini kita hanya memanfaatkan lahan yang sisa di rumah ya. Jadi kalau ini kan dapur ya, ini dapur. Nah, ini sisanya inilah kita pakai untuk budidaya jamur. Nah, ini sebenarnya ruang terbuka. Jadi kita hanya pakai ini terpal plastik ini aja gitu untuk nutup. Supaya apa? Supaya memastikan di dalam itu keadaannya lembab terus, karena kan jamur itu butuh tempat lembab. Oke. Nah, kita bisa lihat ini tempatnya kira-kira tingginya 2 meter. Di dalam ada jamur yang disusun di atas rak-rak. Nah, beginilah suasana rak-raknya. Jadi ini kita bisa lihat ya, ini kita punya rak yang dibuat dari kayu. Dia raknya ini hanya panjang 2 meter, tinggi kira-kira 1,5 meter. Nah, jadi ini dibuat dari bambu. Jadi kalau misalnya ininya kokoh, ini backlognya ini bisa ditimpah-timpah sampai 3 lapis gitu bisa. Jadi bisa dilihat ya, ini bentuk backlognya. Ini adalah jamurnya yang baru keluar. Tuh dia, ini jamurnya yang baru keluar. Nah, kalau yang ini jamurnya yang sudah lebar. Ini siap untuk dipanen. Jadi kita akan panen kalau misalnya ada yang order. Tuh dia. Jadi kalau kita mau lihat, ini bentuk backlognya seperti ini. Seperti inilah backlognya ya. Nah, jadi dari awal ini backlognya kita beli warnanya coklat. Nah, kita akan tunggu selama 25 hari sehingga ini jamurnya sudah mulai memutih semua. Kemudian ini cincinnya kita buka supaya udara masuk, barulah nanti dia akan mulai berbuah, mulai keluar jamurnya keluar dari sini. Gitu. Nah, jadi ini raknya ini bisa ditimpah 2 ya. Kalau raknya nih kuat, kita juga bisa timpah sampai 3. Tuh, ini kita bisa lihat. Nah, begini ya suasananya di dalam. Ini adalah backlognya. Ini ada jamur. Ini dia jamurnya. Tuh, ini jamur yang udah siap untuk dipanen. Nah, ini juga siap untuk dipanen. Hanya saja ini tempatnya agak sedikit sempit ya. Tuh, karena namanya juga memanfaatkan tempat yang ada. Oke, jadi bisa dilihat kalau yang ini udah siap dipanen nih. Tuh. Nah, untuk pertama sekali backlognya datang, dia bentuknya coklat seperti ini dan dia ada penutupnya gitu. Penutupnya ada kertas ditutup kayak gini nih dan ada karetnya. Nah, beginilah bentuknya waktu pertama kali datang. Nah, sampai akhirnya dia produksi itu butuh waktu sekitar
25 hari sampai akhirnya yang hitam seperti ini tadi dia berubah menjadi putih seperti ini. Ini butuh waktu sekitar 25 hari gitu. Nah, jadi ini ya guys, ini dia rak-raknya tuh. Di sini sekitar 1000 backlog. Jadi ini bisa dilihat ini raknya ada berapa rak ini ya? 1 2 3 4 5. Dan di sini juga ada. Jadi ini adalah sisa space di rumah yang nggak kepake. Jadi ditambah atapnya aja, kemudian dipasang terpal gitu. Dipasang terpal. Jadi ini sebenarnya ruang terbuka. Jadi kalau malam dia ditutup pakai terpal. Nah, jadi begini dia rak-raknya. Jadi kalau raknya ini dia raknya ada terdiri dari 4 tingkat ya. Ada 1, ini bisa dilihat ini raknya 1 2 3 4. Nah, jadi backlognya ini pun disusun sedemikian rupa. Tuh, bisa dilihat ya. Beginilah dia susunannya. Nah, jadi ini jumlah backlognya ini semua ada sekitar 1000 backlog. Nah, dari 1000 backlog ini bisa dilihat. Nah, ini yang bawah ini dia udah mulai udah mulai mekar jamurnya, ini udah siap untuk dipanen. Tuh. Nih. Ya, ini dia. Sudah mulai mekar dia. Tuh. Nah, jadi untuk perawatannya itu nggak susah ya gitu. Kita cuma memastikan supaya backlognya ini dia tetap lembab gitu. Jadi kita hanya mensemprot yang seperti ini. Tuh. Tugas kita hanya semprot-semprot begini. Untuk apa? Untuk memastikan supaya backlognya itu dia lembab terus, karena dia perlu lembab, nggak boleh kering gitu. Jadi aktivitasnya itu hanya begini aja. Tuh, kita semprot kayak gini untuk memastikan dia lembab terus gitu. Nah, apa nih akibatnya kalau misalnya dia kurang lembab? Tuh dia, jadi dia menguning seperti ini tuh, karena dia kering, dia kurang kelembaban, jadinya dia kering. Tapi kalau misalnya tuh kayak gini, tapi kalau misalnya dia cukup lembabnya, dia bentuknya seperti ini tuh ya. Kalau misalnya dia cukup lembab, tampilannya cantik banget. Ini dia ya. Nah, kalau yang seperti ini sudah siap untuk dipanen. Jadi kita bisa lihat sebelah kanan kayak gini tuh, di sebelah kiri juga kita ada backlognya juga nih tuh ya. Ini juga lagi sudah mekar, siap untuk dipanen. Jadi kita tugasnya seperti ini aja, disemprot-semprot, dipastikan bahwa dia setiap backlognya ini dia jadinya lembab, nggak boleh kering tuh. Jadi tugasnya cuma gini ya, cuma semprot. Nah, kalau ini dia baru mulai keluar jamurnya ya, bisa lihat ini mulai keluar. Nah, kalau yang ini udah siap untuk dipanen ya, udah siap untuk dipanen. Nah, kalau ini udah terlambat dipanen, jadi ketuaan dia tuh. Ini dia nih tuh, jamurnya banyak banget ya, karena sekarang memang lagi panen tuh. Di sini bisa dilihat, sebelah sini juga seperti ini dia. Nah, ini sudah siap panen. Jadi kita semprot-semprot, tugasnya hanya semprot-semprot. Jadi kita pakai alat semprotnya juga kayak gini aja, nggak yang susah-susah tuh. Jadi diisi air, kemudian disemprotkan seperti ini untuk memastikan dia lembab, karena dia perlu kelembaban ya. Nah, jadi bisa dilihat kayak gini backlognya. Nah, kalau dari sebelah sini kita bisa lihat tuh, begini dia ya.
Bisa dilihat bahwa ini semua sudah hampir putih ya. Sudah hampir putih, siap untuk mulai datang jamurnya, mulai tumbuh jamurnya. Tuh. Jadi ini jumlah backlognya ada 1000 ya. Dari 1000 backlog ini kita bisa menghasilkan 6 kilo per hari. Jadi kalian bisa bayangkan dari 6 kilo per hari itu sekilonya kita jual 20.000 ya. Jadi perawatannya nggak susah. Perawatannya cuma perlu disemprot pakai air seperti ini gitu. Nah, jadi kayak yang saya bilang tadi, kalau misalnya dia sudah mulai memutih seperti ini, sudah putih semua, karetnya yang di sini dibuka, baru dia dilebarin seperti ini. Supaya apa? Supaya dia kalau mau bertumbuh jamurnya gampang dia keluarnya. Tuh. Jadi ini dibuat begini ya. Kenapa dia dibuat seperti ini? Supaya tidak ada air yang tergenang di dalam gitu, karena sebenarnya dia butuh lembab tapi tidak butuh air yang tergenang seperti ini nih, kan ini nggak boleh, jadi dia harus dibuat seperti ini. Gampang kan membudidayakan jamur, ini aja. Nah, biasanya ini akan terus menerus produksi setiap hari secara bergantian backlognya selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan kita hanya produksi aja. Kita panen 6 kilo sehari. Kalau kita pandai merawatnya, memastikan bahwa backlognya ini dalam keadaan lembab terus, mudah-mudahan jamurnya berkembang. Tuh, ya. Tuh. Ya. Ini dia. Jadi kalau misalnya kita mau lihat backlognya, ini backlognya, jamur. Kalau mau dipanen, yang ini adalah jamurnya sudah siap dipanen. Jadi kalau sudah siap dipanen, cara panennya kita ambil, kita pegang. Nah, ini dia nih yang udah kita panen tadi. Sekarang kita mau panen lagi karena kita mau ambil sekilo ya. Tuh. Ini kita mau ambil sekilo. Jamur kita hari ini. Jadi kalau yang di ember ini sekitar Nah, jadi itu guys video aku hari ini. Kalau kalian mau membudidayakan jamur tiram, silahkan belajar dari video ini. Atau kalau ada yang nggak jelas, silahkan tanya-tanya melalui kolom komentar. Oke? Nah, sekian dulu video aku. Jangan lupa di subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video yang aku bagikan di channel YouTube ini. Oke, sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Dadah!